Amsal 26. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa memperkerjakan orang bebal, dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersendau gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan penfitnah masuk ke lubuk hati, seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau dia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba pada pasal yang ke-26 pada tanggal 26. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun kita sampai kepada tanggal ini. Menuntun kita agar kita hidup dalam kebenaran, perilaku kita supaya dituntun untuk kita bisa menunjukkan sikap sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang hidup dan pikirannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kita bahas dalam Amsal pasal 26 ini? Nah, saudara-saudara, judul daripada pasal 26 ini adalah, apakah Anda
orang bebal. Ini 8 ciri-cirinya. Orang bebal adalah orang yang merasa dirinya pandai. Sehingga karena dia merasa diri pandai, dia tidak membutuhkan nasihat, dia tidak membutuhkan Tuhan. Perilakunya didorong dan dituntun oleh motivasi hatinya yang jahat karena tidak ada Tuhan di situ. Nah, inilah orang bebal, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita akan melihat 8 ciri-ciri dari orang bebal. Dan ketika kita mengamati Amsal 26 ini, dan jika kita mendapati satu dari antaranya, mari kita segera bertobat, minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hati kita tidak sombong, supaya kita bisa menyerahkan tuntunan hidup kita kepada Roh Kudus. Ya, yang pertama, saudara-saudara, ciri-cirinya, dia tidak merasa bodoh. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di situ dikatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara-saudara, mungkin kita bingung ya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Banyak sekali di kitab Amsal, kalimat-kalimat, kata-kata yang sedikit membuat kita bingung, tetapi percayalah, Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa mengerti tuntunannya ketika kita tanya kepada Tuhan, dan kemudian kita bisa melihat kepada tafsiran-tafsiran yang benar, ya. Artinya, saudara-saudara, orang bebal adalah orang yang tidak merasa bodoh. Tidak merasa kalau dirinya itu bodoh. Dia tidak terbuka terhadap pertimbangan. Dia tidak terbuka terhadap nasihat. Kalau dia sudah menganggap ini yang benar, ini pilihannya, ini caranya, ya itulah dia akan lakukan itu. Dan itulah orang bebal. Kemudian di ayat yang ke-6, orang bebal itu tidak bisa dipercaya sebagai perantara sebuah masalah. Titip pesan kepada orang bebal, misalnya, tolong sampaikan ya, ini saya mau ngomong ini kalimat saya. Saya minta maaf untuk semua kesalahan yang telah saya lakukan. Saudara nitip kalimat itu kepada orang bebal, sampainya jadi masalah. Orang bebal tidak bisa dipercaya sebagai perantara sebuah masalah. Kita mengirimkan pesan melalui orang bebal, maka yang datang bukan kebaikan, tetapi masalah baru. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jika saudara mau menitipkan sesuatu, apalagi berkaitan dengan konflik, menitipkan perkataan-perkataan kepada orang bebal, saudara menyampaikan sebuah rahasia kepada orang bebal dan minta kepada dia untuk menyimpan rahasia itu, percayalah, saudara akan kecewa. Hati-hati memilih teman. Perhatikan apakah orang tersebut seorang yang menganggap dirinya pandai, seorang yang tidak takut Tuhan. Orang itu adalah orang bebal. Jangan percayakan apa-apa kepadanya. Kemudian ciri yang ketiga adalah ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. Orang bebal kata-katanya nggak bermakna. Kalau dia berbicara, dia hanya bicara tentang aku, saya maunya begini, aku orangnya begini, aku begini, aku begitu, aku. Itulah orang bebal yang hanya tahu tentang keinginannya sendiri, yang hanya tahu tentang dirinya sendiri dan tidak mau tahu dengan orang lain. Sehingga ketika dia mengungkapkan apa-apa, maka kita tidak menemukan makna dari pembicaraannya, karena semua kata-katanya hanya berkisar kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita akan kelelahan bertemu dengan atau berteman dengan orang seperti ini, dan juga kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik berteman dengan orang bebal. Nah, ciri yang keempat, saudara-saudara, adalah ayat yang ke-10. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, orang bebal adalah orang yang tidak bisa bekerja dengan fokus yang baik.
Dia tidak bisa bekerja dengan baik, dia tidak bisa fokus tujuannya saya kerja ini untuk apa, ini saya melakukan ini tujuannya untuk apa. Dia tidak punya sasaran yang tepat, dia tidak punya tujuan, dia mengerjakan sesuatu dengan sia-sia. Itu orang bebal. Sehingga ketika kita mempekerjakan dia, kita tidak akan melihat ada fokus sasaran yang baik. Oleh sebab itu kita akan kelelahan seperti pemanah yang tidak sampai kepada sasaran tapi malah melukai orang lain. Orang bebal bekerja tidak sampai kepada sasaran, justru malah ujung-ujungnya bertikai, bertengkar, berantem, konflik dengan orang-orang yang bekerja satu tim dengan dia. Itulah orang bebal. Apakah itu saudara? Mintalah Roh Kudus menyelidiki hati kita. Dan kemudian saudara-saudara, yang kelima, ciri orang bebal yang kelima adalah dia, ayat yang ke-11, dia sering mengulang-ngulang kesalahannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi dia terus mengulang saudara. Kalau lihat anjing muntah dan kemudian dia makan lagi, kita rasanya seperti jijik ya. Beberapa orang terbiasa karena memang melihat perilakunya sudah terbiasa seperti itu. Tetapi bisa bayangkan, orang bebal adalah seperti anjing yang memuntahkan muntahannya, kemudian memakannya lagi, muntahkan lagi, memakannya lagi, memuntahkan lagi, memakannya. Itulah orang bebal yang melakukan kebodohan, kemudian mengulang lagi, melakukan terus mengulang dan tidak pernah belajar dengan benar. Berhadapan dengan orang seperti ini, saudara-saudara, kita akan merasa capek, ya. Tapi kalau Tuhan taruh orang bebal di sekitar kita dan menjadi pasangan kita, itu anugerah. Anugerah apa? Anugerah untuk kita belajar sabar. Ya, anugerah untuk belajar sabar jika pasangan kita orang bebal. Oleh sebab itu, bagi saudara yang belum menikah, hati-hati memilih pasangan. Jangan sampai kita kejebak dengan orang yang sok pintar, tidak berani, tidak mau menerima pertimbangan, tidak mau menerima nasihat, tidak takut Tuhan, apa yang dilakukan sesuai dengan hatinya, mau-maunya. Itu orang bebal. Jangan dipilih untuk jadi pasanganmu, karena engkau akan menghadapi banyak sekali masalah, air mata, pergumulan. Kalau sudah nikah, ya sudah, terimalah. Jangan karena alasan Tuhan, aku punya pasangan orang bebal, saya mau cerai. Ya saudara, Tuhan memberikan kita kesabaran untuk menghadapinya. Ini mereka adalah alat yang dipakai untuk membuat kehidupan kita lebih mulia. Dalam kesabaran, dalam kesetiaan, dalam penguasaan diri, dalam kasih, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kebaikan, dalam kemurahan. Wow, semuanya 9 buah Roh Kudus diperlukan untuk seseorang yang hidup berpasangan dengan orang seperti ini. Ya, untuk kita semua juga, jika pasangan kita siapapun, 9 buah roh ini diperlukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kemudian ciri yang berikutnya di dalam ayat yang ke-12 sampai 16. Orang bebal di situ disebut sebagai seorang yang pemalas. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi saudara-saudara yang berikutnya, orang bebal adalah pemalas. Ada singa di sana, ada singa, ada nggak mau maju. Aduh, banyak tantangannya. Akhirnya muter-muter di tempat tidur. Itulah pemalas. Ya, orang bebal ini orang yang pemalas. Itulah ciri yang ke-6. Nah, kemudian 2 ciri yang terakhir pada ayat yang ke-17. Di situ dikatakan ayat yang ke-17, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Saudara, orang bebal itu orang yang suka ikut campur urusan orang lain.
tetangga sedang konflik, wah pengen tahunya, keponya, WA sana, WA sini, ngintip, malam-malam lewat, gelap-gelapan, senter-senter, pasang kuping, apa ya, lagi apa, itu orang bebal. Dia ikut campur. Kalau perlu, dia ketok-ketok rumah tetangga, nanya, ada apa ya, ada masalah apa, kemarin ribut-ribut, saya dengar, sampai saya nggak bisa tidur. Saudara, orang bebal, dia orangnya suka ikut campur. Hati-hati saudara-saudara, kalau dia ikut campur dalam pertengkaran orang lain berujung ribut, ikut ribut di situ. Ya, jadi hati-hati. Saya berharap ketika kita melihat 7 ciri ini kemudian kita mikir, aduh ada satu Tuhan, segera bertobat. Apalagi kalau ada 5, oh Tuhan tolong ya. Dan kemudian ciri yang terakhir adalah di ayat yang ke-18 sampai 26. Di situ diceritakan bagaimana orang bebal adalah orang yang berpura-pura dengan bibirnya. Manis bibir tetapi hati jahat. Dia adalah seorang penfitnah. Dia suka membicarakan orang lain. Dia menganggap dirinya paling baik. Dia punya kepandaian bermanis bibir dengan tujuan-tujuan mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Ini orang bebal. Jadi apa? 8, yang pertama, dia tidak merasa bodoh. Yang kedua, tidak bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, kata-katanya tidak ada makna, semua bagi dirinya sendiri. Yang keempat, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak fokus ya. Kemudian yang kelima, sering mengulang-ulang kesalahan. Yang keenam, pemalas. Yang ketujuh, ikut campur. Yang kedelapan, memfitnah dengan bibir manisnya, tetapi dia memiliki hati yang jahat. Jadi nasihatnya apa saudara-saudara? Ada 2 nasihat di pasal 26 yang paling terakhir, yaitu 27 dan 28. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Dari ayat ini ada 2 akibat. Akan ada waktunya tindakan yang engkau lakukan seperti engkau menggelindingkan batu, maka batu itu akan menimpa kepadamu. Jadi apa yang kita lakukan pada waktunya akan tertimpa kepada kita sendiri. Ini awasan buat orang bebal. Segeralah berhenti mencari Tuhan dan bertobatlah kepada Tuhan dan mengakui bahwa selama ini Anda sombong. Dan minta kepada Tuhan agar sekarang Tuhan menjadi raja yang memimpin hatimu. Dan kemudian ayat yang ke-28, ayat yang paling terakhir. Akhirnya kebebalanmu akan membuat hidupmu hancur. Tidak ada seorang pun menginginkan kehidupannya hancur. Tetapi orang bebal sedang mempersiapkan kehidupannya untuk hancur. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni hati yang bebal yang kita pelihara selama ini, yang terlihat dari 8 ciri tersebut. Dan mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di pasal yang 26 ini kami mendapatkan sebuah nasihat tentang orang bebal. Dan Bapa ada 8 cirinya. Tuhan tolong kami. Tolong kami Bapa, untuk kami tidak menjadi orang bebal, karena kami menolak nasihat firman. Karena kami menolak nasihat kebenaran. Karena kami menolak kepemimpinan Tuhan di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, karena itu sifat atau kehidupan orang bebal yang ada dalam kami. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Roh Kudus, kami mohon agar Roh Kudus Engkau bertahta di hati kami, sehingga mengangkat semua kebebalan, kebodohan kami. Dan Engkau mengganti kami dengan hati yang rendah, hati yang lembut untuk siap dituntun oleh Engkau. Kami tidak mau semua masalah tertimpa kepada kami dan akhirnya kehidupan kami hancur. Kami mohon Allah agar semua tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan orang bebal itu dijauhkan dari kami.
Tolonglah Tuhan, sinarilah kami dengan kebenaran-Mu. Kami mau melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hari ini, tanggal 26, agar kami tidak menjadi orang bebal, tetapi orang yang berhikmat, yang hidup dan pikiran diatur, dikendalikan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati.